The Blues menelan kekalahan pada leg kedua babak perempat final Liga Champions pada Rabu 19 April 2023 di Stamford Bridge dengan skor sama 0-2. Kedua gol Madrid dicetak oleh pemain yang sama, Rodrigo. Pemain sayap itu mencetak gol pada menit ke-58 dan ke-80. Chelsea nyaris mencetak gol pertama pada menit ke-11. Diawali dengan Kai Havertz yang tak terkawal dan melepaskan tembakan kaki kanan dari tengah kotak penalti usai menerima umpan dari Reece James. Barisan pertahanan Real Madrid memblok bola dan bola menjauh melewati gawang Thibaut Courtois. Sebaliknya, Rodrigo mengancam Chelsea pada menit ke-20. Pemain Brasil itu menciptakan peluang dengan kaki kanannya dari sisi kiri gawang Kepa Arrizabalaga. Ia juga kurang beruntung saat bola membentur tiang gawang The Blues. Thiago Silva memiliki peluang untuk memecah kebuntuan tim asuhan Frank Lampard. Namun, Courtois juga mematahkan peluang kapten tim Chelsea itu dari kotak penalti. Skor 0-0 bertahan hingga menit ke-30. Kedua tim belum mendapatkan momentum untuk mencetak gol. Madrid dapat peluang di menit ke-32 saat Luka Modric melepaskan tendangan. Penjaga gawang Kepa beruntung bisa melakukan penyelamatan. Gawang Chelsea kembali terancam di menit ke-42 saat Vinicius melewati Wesley Fofana. Sayang, winger Madrid itu tak berhasil menuntaskan tembakan dengan sempurna. Pertandingan kian sengit menjelang akhir 45 menit pertama. Benzema pun memiliki peluang untuk menjebol gawang Kepa, namun lagi-lagi usaha pemain Prancis itu masih mentah. Tendangan kaki kirinya dari sudut sempit di kotak penalti Chelsea meleset dari sasaran dan melewati sisi kanan gawang tuan rumah. Cucurella kembali menciptakan peluang dengan kaki kirinya. Sekali lagi Thibaut Courtois melakukan penyelamatan, skor 0-0 tetap tidak berubah hingga paruh waktu. Chelsea masih belum beruntung untuk berbuat gol. Pada menit ke-53, sundulan corner Gallagher jatuh di kaki N'Golo Kanté dan ditembak langsung ke gawang. Eder Militao berhasil memblok tembakan tersebut dan membuatnya melesat jauh dari gawang. Madrid akhirnya membobol gawang Chelsea pada menit ke-58. Kecepatan Rodrigo yang memulai serangan balik gagal dikejar para pemain Chelsea. Umpan gagal mencapai Karim Benzema tetapi disambut oleh Vinicius. Menunggu ruang terbuka, Vinicius memutuskan mengumpan balik ke Rodrigo untuk dituntaskan jadi gol. Chelsea semakin terpojok di menit-menit terakhir, dengan Rodrigo kembali menjadi protagonis dari mimpi buruk mereka. Rodrigo menaklukkan Kepa dari jarak dekat dengan kaki kanannya. Mihailo Mudryk sempat menciptakan peluang untuk memperkecil ketertinggalan di menit ke-82.
Upaya pemain anyar Chelsea itu sia-sia karena tembakan kaki kanannya di blok Courtois. Gol tambahan tidak tercipta sampai pertandingan selesai. Hasil agregat 4-0 mengantarkan Real Madrid ke semifinal Liga Champions untuk ketiga kalinya dalam 3 musim. Rossoneri seperti raksasa yang terbangun dari tidurnya setelah Napoli dikalahkan di perempat final Liga Champions. Milan menjadi salah satu dari 2 tim, bersama Real Madrid, yang mendapatkan tiket ke babak semifinal Liga Champions. Rossoneri mendapatkan tiket semifinal pada Rabu pagi 19 April dengan hasil imbang 1-1 melawan Napoli di Stadion Diego Maradona. Hasil imbang itu memberi Milan kemenangan agregat 2-1 atas Napoli. Hasil itu menjadi penampilan semifinal pertama Milan sejak menjuarai Liga Champions 16 tahun silam saat menaklukkan Liverpool 2-1 pada musim 2006-2007. Prestasi terbaik Milan adalah mencapai perempat final saat disingkirkan Barcelona pada musim 2011-2012. Tuan rumah Napoli melakukan serangan di menit-menit awal pertandingan saat peluit babak pertama dibunyikan. Napoli langsung menunjukkan langkah cepat dalam mencari gol untuk menyamakan agregat. Kembalinya Victor Osimhen ke lini depan membuat Napoli semakin percaya diri dalam menyerang pertahanan AC Milan. Tuan rumah memiliki peluang pertama untuk membuka skor dari tembakan Vicha Kvaratskhelia pada menit ke-8. Dengan satu gerakan individu dari sisi kanan pertahanan AC Milan, winger asal Georgia itu berhasil masuk ke area penalti Milan. Tendangan Kvaratskhelia tepat sasaran namun masih terlalu mudah bagi Mike Maignan untuk diamankan. AC Milan tak mampu keluar dari tekanan Napoli dalam waktu 15 menit. Namun, tim tamu justru meraih peluang emas di menit ke-20 saat Mario Rui melanggar Rafael Leao di area penalti. Pertandingan dihentikan selama 2-3 menit karena Leao mendapatkan perawatan. Pada akhirnya, wasit Szymon Marciniak menghadiahkan penalti setelah tinjauan VAR. Penyerang AC Milan Olivier Giroud maju sebagai Algozo. Namun, Giroud tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dalam penalti saat Alex Meret membaca tembakan kaki kirinya dan memblok dengan kedua tangannya. Ini kali pertama Giroud gagal mengeksekusi penalti sejak terakhir kali 11 tahun lalu, pada 26 September 2012. Kemudian, pada menit ke-26, mereka mendapat peluang emas dari tembakan Piotr Zielinski usai mendapat umpan pendek dari Giovanni Di Lorenzo. Namun, tembakan terukur Zielinski masih terlalu mudah bagi Mike Maignan untuk diamankan di area penalti. 2 menit berselang, AC Milan mengancam gawang tim tuan rumah dengan aksi Giroud. Skema serangan balik Sandro Tonali mengalirkan bola menarah ke Giroud dan striker Prancis itu melepaskan tembakan dari jarak dekat dengan kaki kirinya. Meret menyelamatkan upaya striker Prancis itu dengan menggunakan kaki. Agresivitas para pemain Napoli memaksa AC Milan lebih banyak bertahan hingga babak pertama berlangsung 40 menit. Keasikan menyerang gawang Napoli justru dijebol oleh gol Giroud pada menit ke-43. Seakan membayar lunas kesalahan penalti sebelumnya, mantan pemain Arsenal itu mampu menembakkan bola ke gawang Napoli dari sudut kanan bawah yang kosong. Berawal dari kesalahan Tanguy Ndombele di lini tengah AC Milan, Leao sukses merebut bola. Winger asal Portugal itu kemudian membawa bola sendirian, melewati 3 pemain Napoli. Sesampainya di area penalti, Leao mengoper bola ke arah Giroud yang tak terkawal, meski Meret menghalanginya.
Giroud dengan tenang melesatkan bola lewat kaki kirinya ke pojok bawah. Milan memimpin 1-0. Di masa perpanjangan waktu, Napoli justru berhasil mencetak 1 gol dari Victor Osimhen. Namun, gol Osimhen dianulir wasit karena sang pemain terlebih dahulu melakukan handball. Keunggulan 1-0 AC Milan atas Napoli bertahan hingga turun minum babak pertama. Sementara itu, AC Milan unggul agregat atas Napoli 2-0. Di babak kedua, Napoli terus berusaha mengontrol permainan dan menekan AC Milan. Kedisiplinan para pemain AC Milan dan pertahanan lini belakang yang rapat membuat Napoli kesulitan mendapatkan peluang dan celah hingga menit ke-50. Napoli memiliki beberapa peluang mencetak gol dengan tembakan dari Kvaratskhelia dan Lozano. Namun, kedua pemain gagal mengarahkan bola ke gawang karena tembakan mereka melambung di atas gawang. Serangan Napoli ke pertahanan AC Milan dari kiri dan kanan tidak membuahkan hasil hingga pertandingan memasuki menit ke-75. Napoli mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-80 ketika Fikayo Tomori dinyatakan melakukan handball ketika dia menahan umpan Di Lorenzo ke dalam kotak penalti. Namun, Kvaratskhelia gagal mengeksekusi penalti yang diberikan wasit, karena sepakannya ditepis Maignan yang berhasil membaca arah bola. Di babak kedua perpanjangan waktu, Napoli berhasil memperkecil ketertinggalan dengan gol dari Osimhen di menit ke-93. Sundulannya berhasil menghujam gawang AC Milan yang dikawal Maignan setelah menerima umpan silang Giacomo Raspadori. Gol tersebut menjadi gol mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang 1-1. Hasil imbang ini sudah cukup bagi AC Milan untuk melaju ke babak semifinal Liga Champions dengan keunggulan 2-1 atas Napoli.